Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Nurmali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Ya, alhamdulillah. Kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik. Ibu juga ingin mengingatkan, hendaknya kita selalu bersyukur. Bersyukurlah sampai saat ini kita diberi nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan. Berikan nikmat ini selalu untuk kami. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur cerpen. Ada beberapa pendapat mengenai struktur cerpen. Berikut ini Ibu sampaikan struktur teks cerpen yang Ibu simpulkan dari beberapa pendapat tersebut. 1. Judul. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. 6. Koda. Judul adalah nama cerita yang menyiratkan atau menggambarkan isi cerita. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan karakter tokoh, latar, masalah yang dialami tokoh. Orientasi mengarah menuju komplikasi. Komplikasi merupakan tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak atau klimaks. Konflik cerita berisi akibat masalah yang dialami tokoh utama. Akibat itu dapat berupa konflik pada diri tokoh itu sendiri atau konflik batin maupun reaksi dari tokoh lain. Konflik mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama. Konflik mengarah ke solusi. Selanjutnya, evaluasi. Tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahan masalah. Berikutnya, resolusi. Resolusi adalah cara pengarang mengakhiri cerita, ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik. Solusi digambarkan berhasil menyelesaikan masalah atau tantangan. Struktur cerpen berikutnya adalah koda. Koda merupakan akhir cerita sebuah cerpen. Pada tahap ini, tokoh sudah menetapkan jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah klimaks terjadi. Dalam koda terdapat pesan yang bisa dipetik dari suatu cerita. Namun, tidak semua penulis memasukkan koda di dalam cerita yang dibuatnya. Jadi, di dalam sebuah cerpen bisa ada koda dan bisa juga tidak. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal terkait dengan struktur cerpen. Pertanyaan tersebut berhubungan dengan cerpen yang berjudul Catatan Dalam Botol. Untuk mengetahui isi cerpen Catatan Dalam Botol, kalian dapat menyimak dan mencermati video di link YouTube Ibu berikut ini. Ini isi cerpennya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mencermati video tadi, selanjutnya kalian dengarkan soal-soal berikut. Kemudian silakan jawab. Pilih jawaban yang benar. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Soal nomor 1. Judul cerpen tersebut sudah sesuai karena diungkapkan dalam cerita sebagai berikut. A. Namaku Pelangi. Aku sangat suka menulis. Aku selalu menulis catatan harianku di kertas cantik dan memasukkan gulungan kertas itu ke dalam botol. Botol itu akan kulempar ke laut. B. Aku melempar botol setiap kali muncul pelangi. Itu kulakukan agar kisahku dan kehidupanku di masa depan akan berwarna seperti pelangi. C. Pelangi punya tetangga yang baik hati dan menyayanginya. D. Pelangi sedih karena ditinggal ayah, ibu,
dan adiknya. Soal nomor 2. Orientasi cerpen catatan dalam botol tersebut diungkapkan dengan cara A. Penulis cerita memperkenalkan si tokoh. B. Penulis menceritakan hobi si tokoh. C. Penulis menyiapkan botol untuk ditulis. D. Penulis menuliskan tempat tinggal tokoh. Soal nomor 3. Komplikasi cerpen catatan dalam botol tersebut adalah sebagai berikut. A. Tokoh pelangi mulai menceritakan masalahnya, yaitu bahwa ayah dan bundanya sibuk bekerja. B. Masalah mulai timbul ketika ayah dan bunda si tokoh akan kembali ke rumah, namun sayang pesawat yang ditumpangi oleh mereka mengalami kecelakaan. C. Adik si tokoh yang bernama Rindu jatuh sakit yang akhirnya mengakibatkan adiknya meninggal. D. Konflik yang dialami tokoh mencapai puncaknya. Tokoh tidak tahan lagi dengan apa yang dialaminya dalam kehidupannya. Soal nomor 4. Resolusi cerpen catatan dalam botol adalah sebagai berikut. A. Perlahan-lahan masalah dapat dipecahkan oleh Bibi Hani yang datang menghibur tokoh. B. Selanjutnya Bibi Hani membawa tokoh ke panti yang pemiliknya masih saudara Bibi Hani. C. Kehidupan pelangi selanjutnya penuh warna seperti pelangi. D. Tokoh pelangi keluar dari panti dan akan tinggal bersama pamannya. Cerita ditutup dengan cara perpisahan tokoh dengan Bibi Hani. Nah anak-anak, selanjutnya coba kalian jawab soal-soal tersebut. Anak-anak, untuk jawaban soal-soal tersebut akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.